Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak sekalian. Kali ini kita akan belajar menentukan bilangan kuantum elektron terakhir. Kemarin kalian telah mempelajari tentang penentuan konfigurasi elektron secara kuantum. Ya. Nah, sekarang kita akan menentukan bilangan kuantum elektron terakhir. Mari kita ikuti. Ya, silahkan perhatikan baik-baik. Di bilangan kuantum itu letak elektron. Ya, di mana? Di kulit apa? Di subkulit apa? Di orbital yang mana? Dan arah rotasinya bagaimana? Nah, itu ada tempatnya. Di kulit apa? Elektron itu di subkulit apa? Kemudian di orbital yang mana? Terus arah rotasinya bagaimana? Ya. Jadi ada 4 bilangan kuantum itu. Nah, lambang bilangan kuantum itu ada 4 nih. Kalau misalnya di kulit maka N lambangnya, N kecil. Kalau subkulit, di subkulit mana maka L kecil. Terus yang ketiga kalau di orbital mana maka di M, M kecil. Kemudian arah rotasinya kemana? Itu S. Ya. Nah, mari kita lanjutkan ya pelan-pelan. Nah, nama bilangan kuantum tadi itu ada namanya. Ya. Yang pertama tadi yang arti bilangan kuantum, itu bilangan kuantum ya. Yang tadi kulit itu N, itu namanya bilangan kuantum utama atau primer. Sedangkan yang letak subkulit atau di situ lambangnya L kecil, berarti namanya bilangan kuantum azimut atau sekunder. Berikutnya untuk yang ketiga yaitu yang letak orbital. Ini elektron di orbital mana atau M ini namanya bilangan kuantum magnetik. Nah, kemudian yang keempat, ya, bilangan kuantum yang keempat yaitu arah rotasinya, yaitu S. Ya. Lambangnya S itu bilangan kuantum spin namanya. Jadi ada 4 bilangan kuantum. Bilangan kuantum utama menunjukkan letak elektron di kulit mana. Bilangan kuantum azimut itu menunjukkan letak subkulit elektron di subkulit yang mana, itu lambangnya L. Kemudian bilangan kuantum magnetik itu letak orbital tempat elektron berada, itu M ya. Kemudian bilangan kuantum spin. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Bilangan kuantum utama atau primer jika letak elektron di N sama dengan 1, N gitu ya, itu namanya di kulit K. Kalau N sama dengan 2 di kulit L. Kalau N sama dengan 3 di kulit M. Kalau N sama dengan N kecil sama dengan 4 di kulit N dan seterusnya. Berikutnya, bilangan kuantum azimut atau sekunder itu letak elektron ya. Letak elektron, jika letak elektron di L sama dengan 0, L kecil sama 0, maka elektron di subkulit S. Jika di L sama dengan 1 di subkulit P, jika L sama dengan 2 di subkulit D, jika L sama dengan 3 di subkulit F. Ya, kita masuk sudah mengenal ada subkulit S, P, D, dan F. Berikutnya, bilangan kuantum, belum ini. Bilangan kuantum yang ketiga, itu bilangan kuantum magnetik. Nih, ketentuannya begini, jika di subkulit S, maka M-nya hanya 1, 0. Sebab hanya satu orbital nih. S itu hanya satu kotaknya, satu orbital. Maka bilangan kuantum M-nya 0. Tapi kalau elektron di subkulit P itu memiliki 3 jenis bilangan kuantum. Ya, karena ada 3 orbital tuh, kiri, tengah, kanan. Nih, seperti ini. Kalau P itu yang di kiri itu yang min 1. Kalau di tengah itu 0, kalau di belakang itu plus 1. Ibaratnya naik Panther, di depan itu negatif itu, dekat sopir itu. Kalau tabrakan mati duluan ya. Di tengah aman, di belakang itu positif ya. Kemudian kalau di subkulit D itu ada 5, karena ada 5 orbital dari kiri ke kanan. Itu kalau di tengah-tengah itu 0, kalau semakin ke depan semakin negatif ya. Nih, kalau yang paling depan itu negatif 2 ya. Di belakangnya itu negatif 1, kemudian di tengah 0 aman, semakin ke belakang semakin positif. Ibaratnya naik oil diesel ya, elep itu. Kalau paling depan, duduknya di paling depan itu paling negatif itu. Ya.
paling berbahaya. Wah, tabrakan mati duluan ya. Kalau semakin ke belakang, negatifnya semakin berkurang. Semakin ke belakang semakin aman ya itu. Jadi tengah-tengah dulu, tengah-tengah 0, ke kiri itu min 1, min 2, kemudian ke kanan plus 1 plus 2 ya. Itu ada 5M, 5 kedudukan orbital. Kemudian kalau elektron berada di subunit F, itu ada 7 kemungkinan. Ya, kalau tengah-tengah ini 0, kemudian semakin ke depan semakin negatif ya. Depannya negatif 1, terus negatif 2, negatif 3. Ibaratnya naik bis family, bis yang 3/4 itu. Nah, itu joknya ada, orbitalnya atau joknya itu ada 7. Ya, itu ya. Kalau semakin duduk depan itu negatif tuh. Negatif berapa? 3. Negatif 2, semakin ke belakang negatif 1, 0, plus 1, plus 2, plus 3. Ya, itulah. Kemudian bilangan kuantum yang keempat adalah bilangan kuantum spin. Ya, jika arah rotasi elektron itu ke atas, maka harga S-nya plus setengah. Ya, ibaratnya naik kendaraan kok kita melek lah ya, terjaga, ya maka akan positif itu. Kalau ada apa-apa langsung bisa menghindar. Ya. Tapi kalau yang min arahnya ke bawah ya, gitu, ke bawah min. Seperti ini nih. Ini ada yang ke atas, yang bawah itu naik sepeda motor, ada yang melek, ada yang merem ya. Nah, yang melek ini yang ke atas itu positif setengah, yang ke bawah min setengah ya. Gitu. Nah, sekarang kita akan menentukan bilangan kuantum elektron terakhir. Ya. Contohnya bilangan kuantum elektron terakhir yang menentukan. Kita sudah mengenal yang ini. 1 soto, 2 super, 3 super, 4 sedap, 5 sedap, 6 spanduk promosi, 7 spanduk promosi. Ya. Nah, contohnya ini. Tentukan bilangan kuantum elektron terakhir 23V. Kalau 23, angka di bawahnya itu 18 ya. Berarti 18 AR. Ketemunya 4 sedap ya, 4 S2. Sudah berapa nih? 20. Kemudian ketemu D dikurangi 1, 3D 3 ya. Nah, yang terakhir yang dipakai nih, elektron terakhir ini. Kalau ada di D ada 3 elektron, maka mengisinya nih ke atas dulu, atas ya. 1, 2, 3 ini. Ini itu elektron ini berada di kulit ketiga nih, ini kulit ketiga nih. Nah, kemudian dia berada di subkulit D. Subkulit D berarti L-nya 2. Tadi kan sudah L-nya 2 itu subkulit D. Kalau L-nya 1 subkulit P. Kalau L-nya 0 subkulit S ya. D. Kemudian M-nya di mana? Oh, di D kok di tengah-tengah. Oh, berarti 0. Nah, itu ya. Kemudian ini panahnya ke atas itu. Oh, berarti plus setengah. Terjaga ya. Itu. Ya, itu contoh pertama. Contoh kedua misalnya ada 52 TE. Ya. 52 itu berarti angka di bawahnya 52 yang terdekat adalah berapa? 36 ya. 36 KR ketemunya 5 sedap. Ya, 36 KR, 5 S2 ya. Berarti 36 tambah 2 38. Ketemu D dikurangi 1 ya. 4D 10. D isinya 10. Berarti sudah 48. Ini elektron ada 52 berarti kurangnya 4. Jadi ketemu P tetap 5P4. Nah, ini ada di P ya, ada 4 elektron di P. Berarti ngisinya atas, terus baru bawah ya. 1, 2, 3, baru yang terakhir yang bawah itu. Nah, elektron yang terakhir ini di N berapa? Ini N-nya yang 5 yang terakhir ini, 5P. N-nya 5, dikulit ke 5. Di subkulit apa? Kalau P itu subkulit L-nya 1. Kalau M-nya itu, oh ini depan. Ini ada 3 orbital, kalau tengah-tengah 0, kalau depan itu negatif 1 ya. Sini kemudian panahnya ke bawah, jadi min setengah gitu ya. Nah, ini contoh berikutnya, contoh dari catatan saya langsung nih. Nah, contohnya 19K. Oh, 19 berarti menggunakan 18 AR. Contohnya 4 sedap, 4 S1. Oh, S itu 1 kotak. Nah, ini berarti isinya 1, berarti oh N-nya itu ini 4, kulit keempat, L-nya itu 0 karena di S. Di S itu M-nya 0 juga.
kemudian sini panahnya ke atas, S plus tengah ya. Jadi kulit keempat, subkulit S ya. Kemudian orbital cuma satu. Kemudian 25 Mn, berarti 18 AR ya 18 AR, 4 sedap, 4 S2, 3D5. 3D5 ngisinya saat ini kata semua 1, 2, 3, 4 ini. Jadi elektron terakhir itu di kulit ketiga, 3D sih. Kemudian subkulit D itu L-nya 2. Kemudian di situ di paling ujung belakang itu plus 2 M-nya. Nah, panahnya ke atas plus tengah. Kemudian yang terakhir itu 35 BR. Jadi pakai 18 AR, 4 sedap, 4 S2, 3D10, di sebelah 30, 4 P5. 4 P5 ya. Kalau 4 P5 berarti atas baru bawah. Nah, inilah yang terakhir. Tuh, 2, 3, 4, 5 yang tengah nih. Berarti di kulit keempat, 4 P sih. Dia di P, maka subkulit L-nya 1. Di tengah-tengah maka M-nya 0. Ke bawah maka min setengah. Ya, tuh. Contoh lagi di sini, misalnya 68 YB ya. 68 itu pakai 54 XE, 6 spanduk promosi. 6 S2 ketemu F dikurangi 2 berarti 4F12. 12 itu 1, 2 atas baru bawah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 baru berpasangan. 8, 9, 10, 11, 12. Berarti ini yang terakhir nih ya. Berarti 4F di kulit keempat. F berarti L-nya 3. Kemudian M-nya ini ini plus 1 ya. Karena di tengah-tengah itu 0, geser ke belakangnya itu plus ya. Kemudian panahnya ke bawah ya. Nah, sekarang kalian kerjakan sesuai contoh, yaitu nomor 1, 2, 3, 4, 5 ini. 12 MG, 23 V, 33 SI, 65 GD, dan 53 I. Kerjakan sesuai dengan contoh. Nah, itu kemudian catat semua catatan yang hari ini saya kasih. Kemudian kerjakan di buku catatan. Kemudian dikumpulkan saya akan saya nilai ya seberapa kalian menyerap pelajaran hari ini, yaitu penentuan bilangan kuantum elektron terakhir. Itu saja, selamat bekerja, semoga sukses selalu dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.